ngatur keuangan selama kuliah tuh kayak gimana sih? Sering ke kafe kayak gitu kan, tapi ya aku balik lagi karena aku nyesuaiin sama budget yang aku punya gitu. Betul. Kayaknya semuanya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang di video All About Finance. Semoga kamu di sana dalam keadaan baik ya. Oke guys, jadi di video kali ini aku mau berbagi cerita plus ngasih tips bagaimana cara mengatur keuangan untuk mahasiswa. Ayo, di sini siapa mahasiswa atau siswa yang sudah merantau tiap tanggal tua atau akhir bulannya makannya tuh suka sama mie instan? Ayo, siapa ngaku? A few moments later. Kalau memang itu kamu berada di video yang tepat. Jadi tonton video ini sampai akhir ya, biar kamu dapat insight-nya. Di video kali ini aku nggak sendirian, aku ditemani oleh saudaraku. Dia merupakan mahasiswa tingkat akhir di salah satu universitas yang ada di Bandung. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan dia, bagaimana sih cara dia mengatur keuangannya selama menjadi mahasiswa. Dan di akhir aku juga mau ngasih tips buat kamu yang masih mahasiswa untuk mengatur keuangannya biar tetap survive meskipun di tanggal tua. Oke guys, jadi biar lebih afdol, mending dia kenalan langsung sama teman-teman. Kita panggil dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Nah, ini dia orangnya. Oke nih, tadi aku udah sempat kenalin, tapi belum memperkenalkan lebih dalam gitu ya. Nah, alangkah lebih baiknya sebelum kita berbincang-bincang, kamu coba deh perkenalkan diri dulu ke teman-teman, biar teman-teman tahu nih ini siapa sih, gitu, kuliahnya gimana sih, dan lain sebagainya. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Denis. Aku mahasiswa tingkat akhir di Telkom University. Aku juga asal Garut. Sama. Dan di Bandung aku ngekos sendiri. Jarak dari kosan aku ke kampus itu sekitar ya 600-800 meter lah mungkin ya. Dan aku biasanya ke kampus tuh jalan kaki sih. Tapi kadang kalau males ya aku juga pesen ojek online. Oke, jadi itulah kondisinya gitu ya. Karena lokasi itu sangat berpengaruh dalam kita pengalokasian dananya nanti gitu. Oke, jadi kita langsung aja ke videonya. Oke nih, sebelum nanti aku mau tanya bagaimana cara kamu mengatur keuangan, aku pengen tahu dulu dong kondisi kosan kamu tuh kayak gimana sih? Mulai dari misalkan harga per tahunnya berapa, terus kamu di kosan tuh perlu uang untuk apa aja gitu kan, untuk listrik, air, dan lain sebagainya. Nah itu kalau kamu kayak gimana tuh kondisinya? Kalau di kosan sekitar Telkom ini kan emang jarang banget yang per bulan ya. Jadi kosan di Telkom ini kebanyakannya per tahun. Nah, jadi biaya kosannya itu per tahun. Per tahun kalau kosan aku tuh 9.500.000. Tapi ada juga biaya per bulannya. Biaya per bulan itu kayak kebersihan, terus listrik, terus sama internet. Nah, itu biaya per bulannya yang emang harus dibayar kan tiap bulan. Jadi bayar uang 9.500.000 itu untuk kos aja selama 1 tahun. Berarti bisa teman-teman hitung per bulannya jadi berapa ya? Kisaran 800-an. Iya, kisaran segituan gitu ya. Kebersihan itu biasanya berapa tuh, Nis? Per bulannya tuh 25.000. Oh, per bulan 25.000 ya guys. Kalau internet sendiri itu tuh harganya 150. Terus air nih Nis, biasanya kamu ngabisin 1 galon tuh untuk berapa lama sih? Oh iya, nah kalau galon ini aku emang orangnya jarang minum ya, jadi kadang sampai 2 minggu sekali gitu loh gantinya. 21.000 kalau nggak salah. Oke, berarti untuk air 21.000 per 2 minggu. Iya. Untuk listrik itu biasanya per bulan berapa tuh? Listrik kayaknya sekitar 50.000 deh. 50.000 ya. Kalau misalkan di kosan biasanya kan beli pengharum ruangan atau di bersih-bersih gitu terus ya. juga apa di toilet kayak sabun gitu-gitu. Biasanya sih nggak sebulan langsung habis barengan ya. Nah, itu biasanya kamu spend uang di sana berapa sih gitu? Kayaknya sekitar 50-80.000 deh. Tapi kalau misalkan nyuci baju nih, kamu ke laundry atau nyuci sendiri nih? Aku kalau emang udah kayak lagi sibuk-sibuknya, itu aku ke laundry sih, soalnya kayak nggak sempat ya. Tapi kalau misalkan kayak biasanya aku seminggu sekali nyuci sendiri gitu. Tapi kalau misalkan kayak bed cover, kan aku kayak punya beberapa. Kalau bed cover sama spraynya itu aku laundry pasti ya itu mah. Biasanya nih rata-rata deh berapa gitu pengeluaran untuk laundry?
sekitar 30-40 ribu sih. Oke nih, untuk selanjutnya nih pengeluaran yang wajib itu kan makan. Nah, kalau kamu nih selama kuliah makannya tuh kayak gimana sih? Apakah masak sendiri, nge-GoFood yang banyak diskonnya ya, atau sering makan di luar gitu di kafe sama teman-teman? Nah, kalau kamu sendiri kayak gimana sih? Kalau aku sendiri untuk sehari-hari yang lebih seringnya itu aku masak nasi sendiri, tapi lauknya beli di warung nasi gitu. Karena emang dekat nih guys, jadi kosannya tuh emang strategis banget, dekat sama warung nasi, warteg gitu ya. Makanya jadi emang aku sebenarnya bisa-bisa aja gitu buat makan kayak di luar bareng teman-teman, apalagi kan kayak sering ke kafe kayak gitu kan, tapi ya aku balik lagi karena aku nyesuaiin sama budget yang aku punya gitu. Betul. Jadi bijak sekali ya. Emang kadang-kadang juga ikut, tapi emang gak sering, paling kayak seminggu sekali lah gitu. Nah, jadi itu guys pengeluaran rutin yang wajib dikeluarkan tiap bulannya gitu. Kan setiap pengeluaran per bulan ada kebutuhan, ada keinginan, ada untuk saving gitu kan. Nah, kalau keinginan kamu nih biasanya untuk apa sih gitu? Apakah lebih ke fashion atau hiburan atau makanan gitu? Kayaknya semuanya sih. Oke, semuanya ya, emang semuanya juga kayak gitu sih, pengen. Cuman lebihnya gitu loh, seringnya. Lebihnya aku sih biasanya ke main gitu, kayak tapi mainnya tuh kayak yang jauh gitu loh. Jadi kayak setiap tahun tuh biasanya aku kayak project besar nyebutnya. Aku biasanya project besar kemana gitu. Berarti Denis itu suka nabung, tapi untuk biaya itu, ya, hiburan, konsumtif. Oke. Jadi itu untuk wants-nya gitu ya. Nah, oke, kita udah tahu nih pengeluaran wajib Denis per bulan tuh untuk apa, keinginannya tuh untuk apa. Aku pengen tahu dong cara kamu mengatur keuangan selama kuliah tuh kayak gimana sih, Nis? Jadi kan biasanya kalau orang-orang tuh biasanya dikasihnya per bulan ya sama orang tuanya. Nah, kalau aku itu dikasihnya per 10 hari. Jadi dari yang dikasih itu aku bagi jadi 3/2. Nah, yang 2-nya itu aku pakai buat yang project besar itu tadi aku bilang buat main gitu. Nah, yang 3-nya itu aku pakai buat kebutuhan kosan, buat ya sehari-hari lah gitu, buat kehidupan di sini gitu. Apapun pengeluarannya ya dari yang 3 itu gitu ya. Oke. Berarti Denis itu emang udah bagus sih ya. Maksudnya dengan dia menabung untuk keinginan. Nah, kalau orang yang udah kerja ya, orang kan bilangnya kan work life balance. Kalau aku school life balance gitu. Jadi life balance kalau gak pusing kalau belajar gitu kan kayak ada mainnya juga gitu. Jadi penting banget gitu buat aku sendiri gitu. Tapi emang jadi dengan liburan tuh kayak bikin kita tuh jadi lebih produktif gitu loh. Soalnya kayak pikiran kita nggak jenuh, jadi ke refresh lagi, gitu. Jadi lebih produktif. Bahkan ada setelah liburan itu ada semangat baru ya sih? Iya, betul. Ya kan? Terus katanya nih kalau misalnya kita liburan yang keluar daerah, ke tempat baru lah intinya, itu menambah wawasan juga nggak sih? Betul. Ya kan? Terus kadang kita kayak ketemu orang kayak nggak sengaja kenalan sama yang sebelah, itu kan jadi relasi lagi gitu. Iya, betul. Jadi mengalokasikan uangnya dia untuk liburan, pun dari liburan itu mendapatkan hal yang positif, banyak hal positif yang bisa diambil gitu ya. Kayak misalkan lebih tafakur gak sih? Kayak melihat kekuasaan Allah gitu ya. Wah, lah indah banget nih gitu. Siapa yang nyiptainnya? Kan Allah itu juga salah satu syukur, rasa syukur kita gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, Nis. Kan tadi berarti Denis selama kuliah bisa memanage uang ya dengan cara tadi kayak gitu 3/2. Nah, selama mengatur keuangan, apa sih kesulitan atau permasalahan kamu selama memanage uang itu gitu? Jadi permasalahannya itu ya, kadang kalau sebagai cewek kan ada keinginan yang dadakan gitu. Betul. Dan aku sendiri kayak kan aku ngebagi itu cuma 2 kan. Yang 3/2 itu yang buat main sama buat kehidupan sehari-hari. Nah, padahal di kehidupan sehari-hari ini tuh kadang ada aja keinginan yang dadakan gitu loh, kayak ngelihat ini lagi diskon, ini gimana ya? Betul banget ini. Diskon tuh kan periode ya, jadi kalau lagi itu gak akan ada gitu. Jadi kayak dari aku sendiri kayak maksain gitu loh buat beli, padahal sebenarnya gak terlalu butuh saat itu gitu kan. Cuman karena aku kepengen gitu loh. Terus selain keinginan juga kadang ada kebutuhan kuliah gitu yang kayak emang harus dibeli gitu. Dan itu juga aku gak nge-spend buat itu gitu loh. Oke, pokoknya segala bentuk pengeluaran itu dari 3 itu kan tadi 3/2. Nah, dari 3 itu semuanya di sana gitu. Iya, itu emang
ya kurang agak sih ya. gimana gitu ya. Betul. Oke, terus kalau misalkan Danis nih biasanya kan nggak per bulan ya, per 10 hari. Iya. Kalau misalkan uangnya habis nih dalam waktu 8 hari, 7 hari, gimana nih cara mengatasi hal itu? Biasanya anak kos itu kayak di akhir bulan pasti makan mie instan gitu. Apakah kamu merasakan hal yang sama ataukah tidak gitu? Tentu saja. Tentu saja aku juga pernah ngalamin kayak Oke. gitu. Jadi karena misalkan kayak aku udah kayak spend kan pas dikasih nih aku 3/2 itu aku udah bagiin, udah pisahin. Nah pas awal-awal nih kan kayak ini uang masih banyak gitu loh. Terus aku udah mikir kayak kayaknya aku bisa deh beli ini, nanti udah dipikirin nih nanti akhir-akhir aku perharinya ngabisin segini buat makan gitu. Nah tapi ternyata ya karena mikirnya uangnya banyak gitu ya, jadi pas udah di akhir kayak loh kok tinggal segini gitu. Oke. Jadi ya mau nggak mau lah ya emang makan secukupnya gitu. Oke. Biasanya anak kos tuh nyetok mie instan gitu ya. Jadi ya udahlah makan itu aja gitu ya. Oh iya, pas kalau awal-awal periode juga kayak aku suka bikin, aku kan suka kayak belanja bulanan gitu kan. Nah kayak pas apa sih belanja bulan tuh beli mie. Nah terus pas di awal-awal kayak pengen makan mie, dan pas dipikir nggak boleh ini buat akhir bulan. Akhir periode Iya, gitu ya. akhir periode ini nggak boleh dimakan sekarang gitu. Oke, berarti itu emang udah lumrah lah ya. Kayak setiap mahasiswa kayak pernah deh ngalamin ini gitu ya. Oke nih, sebelum aku ngasih pandangan aku terhadap pengeluaran kamu selama kuliah, dan sebelum aku ngasih tips ke teman-teman, coba deh kamu selama ini kan udah ngatur keuangannya, udah tau lah, oh ternyata itu salah loh, ternyata ini yang benernya. Nah, coba menurut kamu gimana sih tips mengatur keuangan bagi mahasiswa? Kayak gimana tuh, Nis? Kayak kalau menurut aku ya, tapi emang balik lagi sih, tergantung kayak goalsnya apa gitu kan. Kalau aku emang dari yang dikasih itu kan baginya 2/3 kan, 2/3. Nah kalau misalkan yang sesuai kayak keinginannya sama kayak aku yang pengen main-main jauh gitu juga kan, menurut aku itu dibaginya tuh harus 2/2/1. Oke, gimana tuh? Menarik nih. 2/2/1 itu jadi yang 2 itu emang kita spend buat main jauh gitu ya, buat proyek besar. Nah yang 2-nya lagi itu buat kehidupan ya kosan sehari-hari gitu. Nah yang 1 itu kayak buat dana darurat gitu loh. Dana darurat nih, jadi kalau misalkan kita kayak ada tuh ya buat kebutuhan kuliah gitu, kayak misalkan beli buku atau apa, nah itu dari dana darurat itu gitu. Jadi ya lebih baik dari 3 itu dipecah lagi sih, jadi buat kehidupan sehari-hari sama buat dana darurat itu. Oke. Itu dia guys tipsnya. Jadi pas Denis dulu ngatur keuangannya tuh hanya 3/2. 3 untuk kebutuhan sehari-hari, 2-nya untuk liburan. Nah kalau tipsnya dari pengalaman itu, oh ternyata ada lagi nih pos yang harus di spend dari awal gitu, yaitu untuk dana darurat. Dan ini menarik banget ya. Nanti juga aku akan bahas tentang dana darurat ini lebih dalam lagi di video selanjutnya. Jadi nanti jangan lupa ditonton ya. Menarik sih guys. Dari cerita Denis ini, sebetulnya yang aku highlight gitu ya, dari savingnya. Jadi sebetulnya saving dia itu bagus, dia udah nge-spend nih untuk saving uangnya gitu ya sebelum ke hal lain. Tapi itu malah untuk konsumtif gitu ya. tapi malah untuk konsumtif. Sebetulnya nggak apa-apa sih, tapi sebelum ke sana gitu nih ada satu tahapan lagi gitu yang harus dipenuhi gitu biar kondisi keuangannya tuh emang bagus. Tadi dia udah menyadari sih, yaitu untuk dana darurat. Oh iya benar. Nah kalau tips dari aku atau cara aku mengatur uang 50-30-20. Jadi 50 ya. Jadi 50% itu untuk kebutuhan sehari-hari. Living, aku sebutnya living. Yang 30 itu saving, yang 20-nya itu playing. Jadi buat main. Nah, untuk apapun, untuk keinginan kita lah, untuk memenuhi wants-nya kita. Nah, untuk 50% ini untuk kebutuhan pokok. Ya mau nggak mau, aku harus ngeluarin kebutuhan pokok tuh 50% dari pemasukan. Yang untuk 30% itu kan saving ya. Nah, dari saving ini aku bagi jadi 3 lagi. Yang pertama untuk dana darurat, yang kedua itu sodako, yang ketiga itu financial goals.
Nah, jadi kalau dana darurat ini wajib ya. Ini kayak tadi kamu kan ada tugas. Jadi kalau dana darurat itu untuk hal-hal yang tidak terduga, emang tidak terduga, kayak misalkan kamu sakit nih. Oh iya Kan benar, kamu sakit tiba-tiba, kan itu kayak orang nggak akan tahu dia akan sakit gitu. Tiba-tiba sakit, uangnya ya udah ada, di-spend dari awal dari dana darurat itu. Nah, itu untuk gunanya untuk dana darurat. Makanya penting banget itu dana darurat. Nah, kalau sedekah itu kan setiap orang beda-beda ya. Itu disesuaikan aja sama ketentuannya masing-masing. Dan kenapa sedekah ini aku simpan di pos saving? Karena ya itu juga kita saving kita saving untuk di akhirat. Makanya aku simpan di pos saving gitu. Jadi guys. jadi kita saving untuk di dunia, juga saving untuk di akhirat gitu. Karena kan kita sementara ya hidup di dunia ini, ya Allah. Ingat mati ya dia. Oke, untuk yang ketiga adalah financial goals. Setiap orang punya financial goals-nya masing-masing. Itu kayak misalkan nih, beli laptop baru, untuk beli handphone baru, untuk pergi haji gitu ya, Masya Allah, bisa aja gitu ya. Pokoknya apapun itulah. Untuk pos selanjutnya adalah playing, sebesar 20%. Karena aku ingin merencanakan keuangan, tapi bukan berarti aku nggak boleh jajan, nggak boleh senang-senang, nggak boleh hura-hura. Iya gitu, karena kan kita udah apa ya, capek nyari uang gitu. Capek nyari uang, tapi malah sakit, uangnya malah dipakai untuk biaya rumah sakit. Kita juga perlu nge-refresh diri. Makanya aku spend di situ gitu. Jadi ada pos untuk playing. Ini bebas sih, bisa untuk kayak misalkan mau nonton di bioskop gitu kan, atau di cafe tadi kan. Terus juga bisa apa ya, main kayak tadi kamu. Itu bisa gitu di pos playing ini. Ada juga investasi tau? Oh, investasi juga. Iya, tapi emang sih investasinya bukan kayak yang di saham kayak gitu. Cuman kan kalau misalnya kayak beli token listrik nih kan, pakai dompet ini kan, pakai dompet digital punya. Boleh sebut merek gak sih? Boleh. Gak boleh. Aku kan biasanya kayak bayar apa gitu kan pakai OVO kan. Nah itu ada sisa kayak 2.000, 3.000. Nah nanti kalau misalkan kayak gak sadar nih udah 10.000, nanti aku beliin gitu buat reksadana. Oh gitu. Iya. Pinter juga ya dia. Tapi ya emang gak rutin sih per bulan gitu. Itu mah kayak ada uang sisa, ya udah masukin gitu ya. Oke, nggak apa-apa sih kalau misalkan, karena berat ya untuk apa ya, spend buat investasi gitu. Spend untuk investasi gitu awal-awal. Ya mungkin itu cara Denis untuk membiasakan diri terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan uangnya udah banyak, dia udah terbiasa untuk nge-spend investasi gitu. Itu juga udah salah satu langkah yang baik sih, Nis, menurut aku. Mantap banget sih. Jadi itu dia guys, tips dari aku untuk mengatur keuangan bagi para mahasiswa, yaitu 50, 30, 20. 50 untuk living, 30 untuk saving, dan 20 untuk playing gitu. Nah, itu dia video tentang cara mengatur keuangan untuk kamu mahasiswa agar tetap survive di akhir bulan gitu ya. Semoga video ini membantu teman-teman yang masih kuliah atau siswa yang sudah merantau supaya bisa memanage uangnya dengan baik. Nah, itu sih menurut aku dan Denis ya. Kalau menurut kamu gimana? Apa ada tips-tips lainnya? Boleh ceritain aja di kolom komentar ya. Kalau kamu suka sama videonya, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Jangan lupa di share juga loh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.